Informasi selanjutnya, Saudara, lahar hujan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali menerjang Sungai Besuk. Kobokan warga yang berada di sekitar bantaran sungai panik dan berlarian menyelamatkan diri. Ayo cepat. Inilah video amatir milik warga yang merekam detik-detik kepanikan warga desa Supi Turang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Kepulan asap yang ditimbulkan lahar membumbung ke udara sehingga terlihat seperti awan panas. Ayo cepat. Hal yang sama terlihat di Jembatan Perak di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Pronojiwo. Warga yang asik bersuah foto di jembatan mendadak berlarian karena melihat banjir lahar hujan yang datang tiba-tiba. Warga tidak mengira banjir lahar hujan cukup besar hingga mengeluarkan kepulan asap putih. Sementara itu, Saudara, sejumlah petugas TNI dan Banser mengevakuasi warga yang malah beramai-ramai mengabadikan momen langka ini. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa ataupun material. Saya tadi lari-lari, semua masyarakat lari-lari karena tidak mengira akan datangnya lahar dingin ini bisa membawa material yang sangat besar-besar. Datang tiba-tiba tuh? Iya, tiba-tiba karena di sini pun hujannya sangat kecil, ya kan. Tidak tahunya tiba-tiba lahar datang dengan membawa material yang luar biasa. Lantaran takut diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru, ratusan warga di Lumajang, Jawa Timur mengungsi ke tempat yang lebih tinggi di Dusun Bondeli. Warga memilih mendirikan tenda darurat di dekat rumah mereka dan tidak mau mengungsi di tempat yang disediakan pemerintah. Warga mengaku takut lantaran tanggul yang ada di sisi kiri atas sudah rusak dan rawan jebol. Di tempat ini, Saudara, ada sekitar 170 lebih keluarga yang mengungsi. Rata-rata mereka adalah anak-anak dan perempuan. Masyarakat atau pengungsi saya sendiri sudah mau dievakuasi sama teman-teman dari BNPB maupun dari BPD, Satpol PP. Cuman waktu itu masyarakat saya mau bertahan di titik pengungsian darurat ini. Namun kalau cuaca atau situasi tidak memungkinkan, saya diperintah sama pengungsi untuk menghubungi ke Pusdalop atau ke titik pengungsian yang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi melihat atau menyimak video tadi, kenalin, aku Fikri dari PWK 19, NIM 191910501066. Di sini saya ingin membuat video tentang manajemen risiko sumber daya lahan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Pak Rendra. Di sini saya mengambil lokasi di Lumajang, Jawa Timur. Untuk poin bahasan yang saya bawa pada video kali ini ada identifikasi kawasan, ada manajemen risiko sumber daya lahan, ada analisis manajemen risiko, ada alternatif penanganan, ada langkah penanganan. Untuk identifikasi kawasan yang saya angkat pada materi kali ini, lokasi tugas ini berlokasi di Kabupaten Lumajang dengan tepatnya pada Kecamatan Pasru Jambe, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Basirian, Kecamatan Pronojiwo, dan Kecamatan Tempur Sari, dengan batas wilayah sebelah utara Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, kemudian sebelah selatan adalah Samudra Hindia, sebelah barat adalah Gunung Semeru dan Kabupaten Malang, dan sebelah timur adalah Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Kenapa saya ambil cuma beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang? Karena
lahar yang ada di lahar yang dari Gunung Semeru ini hanya lebih terfokus di kecamatan-kecamatan yang saya ambil. Kemudian pada Gunung Semeru, banjir lahar merupakan hal yang cukup sering terjadi dengan intensitas yang cukup sering, maka kejadian bencana ini dapat mengakibatkan adanya risiko tinggi bagi warga dan lingkungan sekitar. Warga dan lingkungan sekitar ini yang notabene risikonya tinggi terdapat di beberapa kecamatan yang saya ambil tadi. Kemudian banjir lahar yang terjadi berpotensi menghasilkan tenaga yang cukup besar untuk mengangkut material yang berada pada lereng Gunung Semeru seperti pasir, kerikil, bahkan bongkahan-bongkahan batu yang cukup besar. Kemudian untuk manajemen risiko. Di manajemen risiko ini ada alurnya ada 5, yaitu risk identification, risk measure, risk mapping, model risk management, monitoring, dan control risk. Jadi ada mengidentifikasi, awalnya kita mengidentifikasi resikonya, kemudian setelah identifikasi berjalan ke measurement, kemudian ke mapping, kemudian ke model risk management ini, kemudian ke monitoring dan controlling. Kemudian selanjutnya yaitu tutupan lahan. Tutupan lahan sendiri menurut jenisnya, tutupan lahan yang terbesar adalah hutan kering dengan luas 155,18 atau sebesar 22,537% dari luas total keseluruhan wilayah penelitian. Sedangkan untuk wilayah dengan luas paling kecil adalah danau atau situ dengan luas 0,321 atau sebesar 0,046 dari luas total keseluruhan wilayah penelitian. Berikut merupakan peta untuk tutupan lahan. Di situ terdapat lahan kosong, terdapat danau atau situ, kemudian ada gedung atau bangunan, kemudian ada hutan bakau atau mangrove, kemudian ada hutan kering, ada padang rumput, ada pasir atau bukit pasir laut, kemudian ada perkebunan atau kebun, kemudian ada permukiman dan tempat kegiatan lainnya, kemudian ada rawa, ada sawah, ada hujan, ada sungai, ada tegalan atau ladang, ada vegetasi non-budidaya lainnya. Kemudian ada data banjir lahar. Berdasarkan hasil rekap kejadian bencana yang berasal dari BPBD dan juga berita-berita terkait, dapat ditarik kesimpulan bahwa kecamatan yang paling sering mengalami kejadian bencana adalah Kecamatan Pronojiwo. Hal ini dimungkinkan karena Kecamatan Pronojiwo sendiri berada di dekat Gunung Semeru, yaitu di bagian tenggara Gunung Semeru, di mana di bagian tersebut memiliki morfologi lereng yang curam. Ini terdapat data rekap banjir lahar yang terjadi. Untuk yang pertama ada di Kecamatan Candipuro, itu sejak tahun 1895, ini data rekapnya sejak tahun 1895. Keterangannya itu adalah letusan Gunung Semeru atau lelehan lava atau lahar. Daerah yang terjadi itu di wilayah tenggara Gunung Semeru. Korbannya tidak terdeteksi karena itu juga udah lama, 1895. Kemudian di tahun 1900-an itu terjadi lagi di Kecamatan Pronojiwo, yaitu pada tanggal 21 September 1941 sampai Februari 1942. Untuk keterangan sendiri, letusan sampai di lereng sebelah timur pada ketinggian antara 1400 dan 1775 meter. Titik letusan sebanyak 6 tempat, lelehan lava masuk ke Bukit Semut dan menimbuni pos pengairan. Letusan sampai di lereng sebelah timur pada ketinggian 1400 dan 1775 meter. Titik letusan sebanyak 6 tempat. Aliran lahar itu sepanjang 6,5 km.
Untuk daerahnya ada di Besuk Semut, Desa Ororombo, Kecamatan Pronojiwo, korban nihil lagi. Kemudian masuk ke Pronojiwo lagi pada tahun 1967 terjadi letusan bulan September dan pembentukan kubah lawah titik letusan 1963 pinggir kawah selatan Hulu Kali Glidik, Besuk Bang, dan Besuk Koboan mencapai ketinggian 3.730 meter atau 54 meter di atas puncak Mahameru. Lahar terjadi di Lembah Kali Glidik, Besuk Kobokan, dan Kali Rejali. Untuk daerahnya lahar terjadi di Lembah Besuk Kobokan. Itu korbannya nihil lagi. Ini ada data-datanya. Untuk di tahun 1994, tahun 90-an, itu ada lagi di Pronojiwo lagi terjadi letusan dan suara dentuman disertai hujan abu dan guguran lava untuk awan panas. Aliran awan panas guguran ini masuk ke Besuk Koboan. Untuk daerah sendiri terdapat di Besuk Koboan dan Besuk Kembar dan Besuk Bang. Terjadi korban meninggal saat itu ada 7 orang, hanyut 2 orang, dan itu terjadi pada tanggal 13 Februari 1994. Masuk di tahun 2000-an, ada di 2022. Itu juga terjadi di Pronojiwo. Terjadi beberapa kali letusan di kawah utama diikuti awan panas. Guguran sejauh 12 km dan melewati aliran lahar Besuk Rawobaung. Untuk korbannya nihil, dan terakhir yang dicatat itu ada di tahun data ini berasal dari BPBD Kabupaten Lumajang. Di tahun 2016, data yang terbaru juga terjadi kemarin itu seperti di video, tapi ini yang tercatat ada di tahun 2016 itu di Kecamatan Pasirian. Tanggul jebol karena aliran banjir lahar dan merusak tanaman warga. Itu terjadi di Sungai Rejali, Desa Bangu, Kecamatan Pasirian. Untuk korbannya juga nihil. Beberapa sebelumnya juga terjadi di Pasirian dan Pronojiwo itu terakhir pada tanggal 14 Desember 2011. Banjir lahar menyebabkan tanggul jebol sepanjang 3-5 meter dan terjadi di Dusun Rawobaung, Kecamatan Pronojiwo dengan korbannya nihil. Untuk selanjutnya yaitu prediksi alur lahar. Alur lahar ini terdapat 3 jalur utama aliran lahar yang melewati 15 sungai utama. Beberapa sungai diantaranya adalah Sungai Glidik, Sungai Manjing, Sungai Besokoan, Sungai Besuk Semut, Sungai Besuk Bang, Sungai Lengkong, Sungai Besuk Kembar, Sungai Besuk Tengah, Sungai Besuk Kopeh, Sungai Dampar, Sungai Rejali, Sungai Liprak, Sungai Mujur, Sungai Pancing, dan Sungai Duren. Ini merupakan alur lahar yang terjadi untuk melewati kecamatan Dasar Jambik, Kecamatan Candipuro, Pronojiwo, Tempur Sari, dan Kecamatan Pasirian. Dan peta ini juga termasuk peta dengan ketinggian. Jadi untuk warna merah itu ketinggian yang paling tinggi dan warna hijau adalah ketinggian yang paling rendah. Untuk selanjutnya yaitu ada penanganan. Di sini ada mitigasi bencana. Mitigasi bencana sendiri merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana sebelum bencana itu terjadi, atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta.
Upaya pengurangan risiko yang mengaruhi pengurangan kemungkinan korban jiwa dan harta dapat dilakukan dengan memperbesar nilai kapasitas dari masing-masing kecamatan yang ada. Kemudian sistem peringatan dini dan juga penyuluhan tentang penanggulangan bencana tidak akan berarti tanpa adanya wilayah yang dapat dijadikan tujuan sebagai tempat aman untuk evakuasi. Maka dari itu, salah satu kegiatan mitigasi bencana yang dapat diusulkan dalam tugas ini adalah pembuatan zona aman dan jalur evakuasi untuk mendukung kegiatan mitigasi bencana dan mengurangi adanya kemungkinan korban jiwa dalam bencana lahar ini. Jadi untuk penanganannya, saya mengusulkan untuk pembuatan zona aman dan jalur evakuasi sehingga warga-warga yang mau evakuasi itu gampang dan mudah dalam penjangkauannya dan tidak akan bingung saat evakuasi terjadi. Kemudian selanjutnya ada Sobodam. Sobodam itu merupakan suatu sistem. Sistem Sobo merupakan teknologi sintetis dari mekanika, teknik sipil, dan vegetatif. Sobodam ini pertama ada di Jepang, sehingga dikatakan Sobodam. Aspek-aspeknya ada aspek konservasi lahan dan alur sungai di daerah tangkapan sungai. Namun Sobo tidak hanya dapat dijadikan sebagai pengendali lahar atau debris flow, melainkan juga memiliki lingkup diantaranya slope failure, landslide congestion, early warning system, terrace sediment trap, dan sebagainya. Kemudian untuk bangunan Sobodam yang ada di Gunung Semeru ini berjumlah lebih dari 30 buah dengan tipe yang berbeda-beda. Tipe untuk daerah sumber material lahar adalah Sobodam, dam konsolidasi, normalisasi sungai, dan tanggul pengarah. Daerah transportasi lahar memiliki tipe bangunan Sobodam dan dam konsolidasi, normalisasi sungai, dan tanggul banjir. Kantong lahar, dam konsolidasi, tanggul banjir, ground seal, dan normalisasi sungai berada pada daerah pengendapan lahar. Jadi mungkin untuk penanggulangannya bisa manfaatkan Sobodam ini yang ada di 30 titik. 30 buah dengan tipe yang berbeda-beda. Untuk Sobodam sendiri bisa dimanfaatkan sebagai wisata sehingga ada pemasukan sendiri untuk pemerintah daerah setempat. Sedangkan untuk perawatannya mungkin dapat dilakukan secara intensif sehingga Sobodam ini dapat dimaksimalkan untuk mitigasi bencana juga dan dapat menanggulangi bencana yang ada di Semeru tanpa mengurangi korban-korban jiwa yang terjadi akibat lahar-lahar berikutnya. Oke, untuk kesimpulannya, keberhasilan akan manajemen risiko tidak tergantung pada satu pihak. Banyak pihak yang berperan dan saling terkait akan ada banyak cara penanggulangan yang dapat dilakukan oleh pihak terkait tersebut. Hal ini akan menjadikan manajemen risiko itu berhasil. Sekian dari saya untuk presentasi dan untuk tugas akhir pada semester ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.